dimanapun berada, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian ayat suci bersama narasumber kita, Dr. Ahmad Lutfi. Sehat ya Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, alhamdulillah sehat semuanya. Di malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita terkait dengan ayat suci yang mana kemarin kita sudah membahas Quran surat Ar-Rahman, kalau tidak salah begitu. Di malam hari ini kita akan membahas Quran surat Maryam, Pak Lutfi, yang mana di situ kalau tidak salah saya melihat itu ada 98 ayat. Ini nanti penjelasannya sekaligus atau memang dibagi menjadi beberapa penjelasan, nanti kita dengarkan para pemirsa karena panjang gitu, 98 ayat. Ini bagaimana kronologi turunnya Quran surat tersebut, dan di situ kalau saya melihat di awal itu ada yang namanya huruf muqotoah gitu. Ini kalau biasanya dimaknai hanya Allah yang tahu begitu. Nah, ini nanti seperti apa penjelasan menurut beliau, apakah ada maknanya atau memang juga seperti itu, kita dengarkan para pemirsa semuanya. Baik, monggo Pak Lutfi, seperti apa? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bertanya terkait dengan konten di malam hari ini, di mana akan memfokuskan pada satu bahasan yaitu di surah Al-Maryam. Iya. Sebelum mengulas surat Al-Maryam ini, penting kita letakkan dahulu perspektif yang akan digunakan untuk membaca surah ini. Oke. Gitu. Karena perspektif itu penting, dah. Anda berangkat dari sudut apa? Oh iya. Ya. Oke. Kalau Anda berangkat sudutnya tidak jelas, pasti nanti tidak berbentuk apa yang tidak berbentuk pemahaman yang bisa diambil hikmah begitu. Maka kemudian kita harus meletakkan satu perspektif dulu. Nah, perspektif yang penting untuk digunakan di dalam hal ini menurut saya sejak awal ketika saya membedah surat-surat Makkiyah itu adalah perspektif politik begitu. Karena kehadiran Muhammad di wilayah Mekah itu berkaitan dengan urusan politik begitu ya. Yeah. Nah, urusan politik di dalam konteks di mana Nabi Muhammad diutus itu seperti apa? Mungkin perlu saya mengulangi karena menjadi satu pengingat untuk membaca lagi terkait surat Al-Maryam ini. Nah, politik di waktu itu adalah kemunculan Muhammad itu kritik kepada kapitalisme Mekah, singkatnya seperti itu. Yeah. Dimana Mekah ini dikuasai oleh para oligarki begitu ya, yang terdiri dari 9 suku itu. Nah, oligarki di Mekah ini ini ya istilahnya itu mengakibatkan atau berdampak kepada runtuhnya solidaritas suku, di mana solidaritas suku itu sangat dibutuhkan bagi satu kaum yang hidup di padang pasir. Karena satu-satunya pertahanan manusia hidup di padang pasir itu adalah suku. Gitu. Nggak ada militer, Pak. Nggak ada benteng. Jadi suku-suku. Jadi satu-satunya benteng dan militer ya sukunya sendiri. Kelompok-kelompok gitu. Nah, kemunculan oligarki di Mekah itu dimulai di masa kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Hasim bin Abdul Manaf itu ke bawah ini, lalu kemudian orang menjadi individual dengan kekayaan yang dimilikinya. Nah, itu diantara suku-suku yang kaya itu ada 9 yang sudah sering kita sebutkan itu. Nah, kemunculan Muhammad itu dalam konteks ini begitu ya. Yeah. Dalam konteks kritik kepada oligarki Mekah itu. Nah, ketika awal kenabian sampai kemunculan surat Al-Maryam ini atau surat Maryam ini, kehadiran Muhammad justru menunjukkan lama-lama itu menjadikan diri Muhammad itu semakin tertekan.
dan semakin diabaikan oleh umat Quraisy pada waktu itu. Jadi kendati dia membawa wahyu, tidak menjadikan Muhammad itu semakin diterima oleh sukunya Quraisy, tapi justru menjadikan Muhammad itu lama-kelamaan memposisikan Muhammad itu semakin diabaikan, atau istilahnya expendable, gitu ya. Manusia-manusia expendable, diabaikan, dikucilkan, bahkan lalu kemudian embargo. Kan pernah itu munculnya Sakhifah Quraisy itu diembargo oleh sukunya agar jangan sampai orang-orang dari kaya Mekah itu menikahi atau menikahkan dengan komunitas kenabian. Jangan sampai melakukan jual beli kepada komunitas kenabian. Nah, ini kan embargo terkait dengan komunitas Muhammad. Nah, di sini bisa kita tegaskan lagi bahwa apa yang terjadi di Muhammad ketika membawa pesan wahyu itu lama-kelamaan semakin tertekan, ya kan? Semakin tertekan, semakin diabaikan, semakin dijauhi, bahkan intensitas untuk memusuhi Muhammad di Mekah itu lama-kelamaan justru meningkat. Gitu loh. Artinya komunitas yang memusuhi Muhammad ini semakin banyak. Semakin banyak, dan kreativitas menyingkirkan Muhammad semakin banyak. Bervariasi juga. Begitu loh. Jadi dalam konteks ini Muhammad sebagai manusia biasa, ana basyarum mislukum, tentu akan mengalami sebagaimana manusia mengalami ketika tertekan. Gitu kan. Ketika tertekan muncullah yang disebut putus asa misalnya. Kok walaupun saya ini bawa pesan Tuhan kok nggak direspon secara baik. Saya ini membawa kebenaran toh juga tidak didengarkan orang. Toh ketika saya ini benar pula, mengapa orang-orang itu justru berpihak pada kesalahan. Nah, perasaan-perasaan seperti itu sangat manusiawi karena Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Nah, dalam perasaan seperti itulah Al-Maryam ini turun. Begitu loh. Al-Maryam ini turun. Nah, itu. Makanya perspektif politik yang saya pakai di dalam membaca ayat-ayat Makkiyah ini penting karena kita akan bisa mengambil pemahaman terkait dengan keadaan Muhammad. Jika tidak kita memakai perspektif politis, memakai perspektif teologis misalnya memakai perspektif iman misalnya kasihan Muhammad itu ujian dan seterusnya begitu, itu tidak akan menumbuhkan pemahaman yang bagus. Bagi saya perspektif politik ini penting terkait dengan membaca surat-surat Makkiyah. Nah, kembali lagi kepada surat Al-Maryam, di mana di dalam hal ini Muhammad An-Nabi begitu, itu dalam posisi yang sangat tertekan terkait dengan diabaikannya apa yang menjadi pesan-pesan yang diturunkan kepadanya ini. Nah, pengabaian ini sehingga Nabi Muhammad mengalami ada rasa keputusasaan begitu, maka muncullah surat Al-Maryam, di mana surat Al-Maryam ini mengkisah gitu loh. Mengkisah para nabi-nabi terdahulu yang disebutkan di dalam surat Al-Maryam ini mengalami hal yang sama sebagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad. Karena para nabi itu tidak ada yang ringan kerja-kerjanya itu. Kerja-kerjanya pasti selalu berat dan akan mengalami situasi-situasi psikologis seperti rasa berat dan tidak didengarkan. Nah, begitu. Nah, kita lihat di dalam hal ini begitu ya, bagaimana Tuhan menggambarkan para nabi terdahulu terkait dengan kisah yang dihadirkan kepada Muhammad. Begitu ya. Nah, seperti apa ini? Nah, ini surat Al-Maryam ini diawali dengan huruful muqatta'ah. Nah, begitu kan? Huruf yang terputus-putus. Kaf, ha, ya, ain, shad begitu. Betul Anda yang ungkapkan kaum Sunni itu biasanya mauquf dalam mengartikan ini dengan mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling tahu maksudnya, kan begitu.
Cuman masalahnya kalau wallahu a'lamu bimuradihi begitu loh. Lah lalu kemudian apa fungsinya? Begitu. Karena kalau setiap lafaz dalam Al-Qur'an itu tidak dimengerti oleh audien utamanya, kan sia-sia ini wahyu. Iya. Gitu loh. Dan Allah tidak mungkin melakukan perbuatan yang sia-sia. Artinya khitab wahyu itu pasti dipahami oleh audien utamanya, yaitu orang Quraisy. Namun di dalam hal ini Sunni tidak ingin melangkah lebih jauh, hanya menyatakan wallahu a'lam bimuradihi. Namun ada, begitu ya, dari pemikir tafsir yang lain yang mencoba melakukan ijtihad terkait menjawab huruful muqatta'ah ini. Salah satu mufassir itu adalah At-Tabatabai. At-Tabatabai itu dari Syi'i. Kaum Syi'i gitu ya. Dari kaum Syi'i itu punya tafsir, judulnya tafsir itu adalah Tafsirul Mizan. Nah, begitu. Di antara Tafsirul Mizan itu ada yang menjawab terkait dengan huruful muqatta'ah. Apa artinya huruful muqatta'ah ini? Nah, ini. Huruful muqatta'ah itu artinya adalah ayat yang ada di setelahnya. Ayat yang ada di setelahnya. Hanya ini. Alif lam mim itu kan muqatta'ah itu. Berarti maknanya adalah zalikal kitabul la raiba fi. Jadi kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Begitu. Nah, ayat setelahnya ini menjadi bayan atas huruful muqatta'ah itu. Begitu. Itu menurut Tabatabai. Nah, jika kita mengikuti cara berpikir alim alama atau Tabatabai Tafsirul Mizan ini, berarti kaf ha ya ain shad ini maknanya adalah ayat setelahnya. Zikrur rahmah gitu. Zikrur rahmah mir rabbika abdahu Zakaria gitu. Mengkisah tentang rahmat Tuhanmu Muhammad kepada hambanya yang bernama Zakaria. Nah, begitu. Zakaria. Nabi Zakaria. Kita ulas dulu siapa ini itu? Zakaria ini. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Zekaria, begitu ya. Ibrani Zekaria. Zekaria begitu. Zakaria ini seingat saya, jadi kalau saya salah membaca silsilah tolong dibenarkan itu. Itu setelah Zakaria punya anak namanya Yahya. Yahya punya anak namanya Imron. Surat Al-Imran itu loh. Oh iya. Surat Al-Imran itu tuh nama setelah Nabi Yahya ini. Nah, Imron ini pernah berdoa kepada Tuhan agar dikaruniai seorang putra yang salih begitu. Namun ternyata anaknya yang muncul perempuan. Gitu. Namanya Maryam. Kan begitu. Dari Maryam tanpa disentuh oleh laki-laki siapapun lahirlah darinya adalah Isa begitu. Nah, itu secara silsilah kurang lebih begitulah terkait dengan Maryam, Zakaria dan Yahya yang disebut dalam surah Al-Maryam ini. Nah, lalu kemudian kisah yang terkait dengan Zekaria ini atau Zakaria dalam bahasa Arab ini sebetulnya kisah yang terkait juga dengan soal keputusasaan. Sama dengan yang dialami oleh Nabi Muhammad. Sama yang dialami oleh Muhammad. Rasa keputusasaannya gitu ya. Keputusasaan begitu. Apa rasa keputusasaan Zakaria pada waktu itu? Zakaria ini orang yang tua dan punya istri yang tua gitu. Disebutkan di dalam beberapa tafsir, misalnya tafsir miliknya Al-Jabiri itu Akim ya. Akim itu mandul gitu. Atau tidak bisa beranak gitu. Makanya kemudian Zakaria melihat istrinya begitu kan putus asa kan, padahal dia sangat menginginkan anak gitu. Nah, begitu. Makanya itu idnata rabbahu nidaan khafiyan begitu kan. Qala rabbi ini wahanal adamu minni wa ta'ala ra'su syaiban itu. Rambutnya sudah beruban walam akun bidu'a ika rabbi syakiyah dan seterusnya. Nah, doa yang ada di Zakaria ini dia sudah beruban begitu.
Cuman ubannya beda dengan saya. Kalau saya kan sedikit gitu kan. Kalau Zakaria mungkin banyak gitu ya. Artinya di situ itu kalau sudah berubah itu tua gitu. Mungkin uban semua gitu. Kayak Hatta Rajasa itu kan uban semua gitu. Nah, Oke. bukan uban sebagian Iya. itu. Ista'ala Ra'su Syaiban itu uban semua, Pak. Sudah keseluruhan ini sudah putih gitu. Iya, sudah putih. Kalau ada minnya begitu, Iya. itu mungkin sebagian. Ini tidak ada minnya ini. Maka kemudian seluruh rambutnya memutih, istrinya tua, mandul lagi, padahal dia sangat menginginkan anak-anak. Iya. Itu gambaran yang putus asa kan. Nah, begitu. Itu terjadi hal yang sama kepada si Yahya begitu ya. Yahya juga mengalami hal yang sama gitu. Dari Zakaria ke Yahya ini sama ini berarti ya. Nah, makanya kemudian di sini disebut dengan dzikru rahmati rabbika, mengkisah tentang rahmat Tuhanmu. Rahmat Tuhanmu di dalam hal ini itu apa? Rahmat Tuhanmu ketika kamu dalam keadaan sudah putus harapan, kamu sudah beruban, istri mandul, lalu kemudian masih bisa punya anak, Iya. punya anak namanya Yahya gitu. Itu yang disebut dengan rahmat gitu loh. Yahya pun juga sama begitu. Imron pun bapaknya si Maryam yang dia menginginkan putra seorang nabi yang kemudian lahir anak perempuan, kan putus asa juga. Oh iya. Putus asa, setengah kecewa. Tapi dari Maryam lahirlah yang namanya Isa begitu. Itu juga Rahmat ya. rahmat juga begitu loh. Nah, dari gambaran ini gitu ya, dari gambaran ini kita bisa ada satu titik temu begitu ya. Iya. Dimana ketika para nabi terdahulu itu pada titik dimana harapan itu tidak ada begitu, disitulah konteks rahmat itu muncul dengan kehadiran jawaban Tuhan terkait dengan apa yang menjadi keinginannya. Lah Muhammad sama gitu loh, dia diabaikan atau expendable itu tadi oleh kaumnya, kendati dia itu membawa sesuatu yang benar tapi tidak didengarkan. Ya. Dia sebagai utusan Allah tapi tidak dianggap, begitu kan rasanya putus asa mungkin hampir sama dengan yang dialami oleh si Zakaria atau Yahya atau si Imron, kecewanya. Oh, gitu ya. Begitu. Iya. Maka dari ini konteks ayat ini atau Maryam mengkisah para nabi terdahulu yang dipilih itu beberapa nabi yang namanya disebut ini. Iya. Itu terkait dengan sebagai satu motivasi, tasjid. Oh, motivasi. Tasjid. Jadi surah Al-Maryam ini kurang lebih secara turun kepada Muhammad itu dalam konteks tasjid, itu memberi motivasi. Ini loh para nabi ini itu yang mereka dalam keadaan yang sama putus asanya dengan kamu. Jika saya menginginkan rahmat kepadanya, maka kemudian mereka punya anak. Kamu memang diabaikan oleh kaum. Iya. Bahkan apa yang menjadi dakwahmu tidak mengalami progres, perkembangan. Justru yang progres itu musuhmu. Begitu. Dengan eskalasi kreativitas menyingkirkan yang bervariasi. Oh, iya. Gitu. Maka putus asa kamu itu begitu. Jangan berhenti di situ. Ketika saya memberi rahmat, begitu, nanti akan bahagianya seperti Zakaria. Maka di dalam hal ini, apa yang dialami oleh Muhammad dengan cerita nabi-nabi yang disebutkan di sini itu sebagai satu bentuk penghiburan, gitu, tasliyah, sekaligus tasjid, motivasi, bahwa dalam keadaan tertekan pun kamu jangan sampai jatuh kepada keputusasaan, gitu ya. Tasjid ya. Tasjid wa tasliyah, begitu, penghiburan. Begitu kepada Muhammad. Karena apa yang kamu alami itu dialami oleh para nabi-nabi terdahulu, gitu. Jadi jangan ndak usah terlalu ngenes gitu cara Jawane itu. Ndak usah terlalu ngenes.
nggak usah terlalu kecil hati. Mungkin begitu. pada saat itu Nabi itu memang ya ngena sekali karena saya loh sang pembawa wahyu kok itu. Kok enggak digubris begitu kan? Nah, itulah makanya kemudian Oke. surah Al-Maryam itu sebetulnya khitabnya lebih kepada personal Muhammad. menghibur ya. Heeh. Nah, Oke. itulah yang kemudian di sisi yang kedua, Pak. Orang-orang yang hidup seperti Zakaria, Yahya, lalu kemudian Isa, lalu kemudian Maryam. Mereka ini orang yang hidup di tengah hegemoni Kaisar Bizantin yang pagan. Oh. Begitu ya. Namanya kalau nggak salah Polintus atau gimana, begitu. Nah, Polintus. Kaisar yang hegemoni serta pagan itu bekerja sama dengan para rahib-rahib Yahudi yang disebut dengan kelompok Sanhedrin gitu loh. Jadi jaksa agungnya orang Yahudi itu namanya Sanhedrin. Dia adalah lembaga yang memang bertugas membawa hukum-hukum Taurat, klaimnya. Gitu. Itu namanya Hakim, Sanhedrin iya. itu. Nah, di masa orang-orang nabi-nabi ini misalnya Zakaria, Yahya, ini kan orang-orang yang hidup sezaman ini. Nah, itu orang-orang ini juga tidak begitu banyak bisa berharap untuk hidup di bawah tekanan Kaisar Polintus yang sangat pagan dan kaumnya sendiri yaitu Bani Israel yang Yahudi. Yahya, Zakaria itu kan Yahudi. Lalu kemudian Nabi Isa pun juga keturunan dari Israel ini gitu. Nah, pembawa-pembawa hukumnya itu mufti-muftinya, istilahnya agamawan-agamawannya itu justru berpihak kepada Kaisar Polintus yang menghegemoni orang Israel itu. Jadi kayak ketertekanan ganda begitu. Di satu sisi mereka hidup di mana harapan untuk mendapatkan keadilan, di mana keadilan itu inginnya itu kepada kelompok Yahudi Sanhedrin itu tidak terpenuhi. Di sisi yang lain dia juga mengalami problem di diri mereka seperti problem terkait dengan kemandulan istri-istrinya itu. Keturunan lah ya. Jadi ini penggambaran di mana Tuhan memilih kisah mereka itu. Ini pemilihan kisah penggambaran yang sesuai dengan keadaan Muhammad. Gitu. Nah, di dalam hal ini harapannya Muhammad terhibur begitu. Terhibur ini karena ya udah para nabi itu ternyata begini begitu. Begitu. Jadi di situlah konteks penghiburannya itu di situ. Nah, saya kira di situ itu yang bisa kita berikan pemahaman terkait cara kita memahami apa yang kandungan apa yang ada di dalam surah Al-Maryam ini begitu. Jadi motivasi menghibur Nabi Muhammad ini. Iya, begitu. Masih ada lagi Pak Lutfi? Eh, Terkait dengan ini apa tadi? Ausoni tadi apa? Rabbi Ausani an Rabbi, Ruki Masolah gitu iya. ya. Begitu. Artinya mereka kan juga sudah melaksanakan sholat waktu itu. Ya, sudah. Ini di ayat berapa sih? Coba saya ini. Ini Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausoni bisolati wa zakati ma dumtu hayyan. Iya. Wa baron biwaladati walam yaja'alni jabaron syaqiyan. Kan begitu. Iya. Nah, ini mengkisah tentang Isa ini kan. Sobi sudah masuk Isa. Isa itu ya. Oke. Ini Abdullah, sesungguhnya saya ini adalah hamba Allah yang datang kepadaku sebuah kitab gitu ya. Dan menjadikanku Allah itu seorang nabi. Lalu menjadikanku penuh berkah dimanapun saya berada. Ainama kuntu. Iya. Nah ini wa ausoni bisolati wa zakati. Nah kan begitu. Iya, betul. Dan Tuhan atau Rob atau Allah memberi wasiat kepadaku bisolat
untuk melakukan sholat, wazakati dan melaksanakan zakat. Kan begitu, Ya, membayar zakat. Jadi diksi tentang sholat di Nabi Isa ini disebut di dalam surat Al-Maryam ini. Iya. Nah, kan begitu. Ya. Itu kan berarti pertanyaannya menjadi begini, apakah Nabi Isa itu 5 waktu begitu? Subuh, luhur, asar, maghrib dan isya. Kan begitu. Iya. Jawabannya tentu tidak. Iya. Kan begitu kan? Udah tahu dari mana kok tentu tidak? Jika Nabi Isa itu diwahyukan sholat itu konteksnya adalah 5 waktu, pasti yang sekarang tersisa Iya. itu. Tapi kan tidak. Iya kan? Iya. Yang tersisa sekarang itu kan gereja, kebaktian, hari Minggu dan seterusnya itu. Betul. Kan begitu. Iya. Berarti yang disebut sholat kan itu. Kan begitu. Iya. Bukan 5 waktu yang Anda pahami. Kan begitu. Iya. Namun anehnya Tuhan mendiksikan, memilih kata untuk aktivitas ritual itu sebagai sholat. Oh iya. Iya kan? Iya. Aktivitas itu loh Pak, Heeh. ke gereja. Walaupun di Nabi Isa ya saya tahu gereja belum ada. Gereja itu pasca Isa. Iya. Nah, tapi sudah ada diksi sholat ini. Ini berarti sholat itu secara bentuk, begitu ya, itu tidak rukuk sujud saja. Gitu Ya. loh. Ritual apapun terkait dengan pembenaran terhadap wahyu, karena sholat itu kan tasdiqul wahyu, Iya. itu bisa disebut dengan sholat. Oh, Begitu. Iya. Makanya Robbi Ausoni bisolati itu, Tuhan memberikan wasiat kepadaku sholat, dan sholatnya Isa itu saya tidak tahu, mungkin ya macam-macam, saya tidak tahu. Itu dalam bentuk tentu ritual ya, ritual pembenaran, Ya. ritual Wahyu. pembenaran wahyu Wahyu. itu disebut sholat, gitu loh. Jadi yang namanya sholat itu mengapa tidak dibayan oleh Al-Quran? Lah kalau dibayan 5 waktu, lah terus gimana, batal dong? Iya. Gitu kan? Iya. Sholatnya Isa, Iya. gitu loh. Sholatnya Musa, begitu. Makanya Tuhan tidak membayan. Lah anehnya muncul bayan dalam hadis, yang mana bayan dalam hadis itu kok bentuknya 5 waktu. Nah ini lalu kemudian menjadi pertanyaan, ini jangan-jangan hadis ini beyond the Quran, Oh iya. gitu ya? Iya. Melampaui Quran, karena di Quran tidak dibayan itu berkaitan dengan diksi. Sholat itu ada di Isa, ada di Musa, ada di Ibrahim. Ini sholatnya macam-macam, beda-beda. Karena di antara para nabi ini jaraknya ratusan tahun, Pak. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu 2500 tahun. Iya. Nabi Musa ke Musa. Nabi Muhammad itu 1200 tahun. Nabi Isa ke Muhammad itu 500 tahun. Jauh Gitu loh. jaraknya. Sangat jauh-jauh sekali. Makanya kemudian diksi sholat sudah ditetapkan kepada mereka. Apakah sholat itu hanya 5 waktu itu? Begitu loh. Kalau hanya dipatok 5 waktu, bagaimana sholat yang sebelumnya? Begitu. Kan itu egois kamu, gitu loh. Meminta justifikasi Quran melalui bayan hadis agar yang namanya hanya ritual mula yang mendapatkan pembenaran dan melakukan penyingkiran, penyalahan terhadap ritual-ritual para nabi sebelumnya. Jadi saya lebih menyebutnya itu ego religiusitas terkait dengan nafsu justifikasi teologisnya. Ini menurut saya berbahaya, begitu loh. Maka kemudian pentinglah di dalam hal ini kita memahami terkait dengan alasan mengapa Al-Quran tidak membayan, gitu ya, sholat, dan tidak perlu mencari bayan terkait hadis yang hanya membenarkan ritual yang ada
di satu agama. Iya. Nah itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, zakat. Ya. Kan ini ada di Ini sini. ada sholat, ada zakat, oke. Wa ausani bis sholati wa zakati madum tuhayyan. Selagi saya masih hidup, gitu. Zakat itu ditunaikan oleh Isa, gitu. Jika zakat Anda maknai sebagai Idul Fitri yang diserahkan pada 1 Syawal itu, memang Isa begitu. Karena diksi zakat di sini ada. Ya. Kan begitu kan? Ini berarti tidak masuk akal jika zakat itu kamu pahami sebagaimana praktik zakat yang ketika Syawal itu berbondong-bondong ke masjid itu. Berzakat. Walaupun saya tidak menyalahkannya. Ya. Begitu ya. Cuman kalau Anda anggap itu sebagai pelaksanaan diksi zakat dalam Al-Qur'an, nanti dulu. Oh. Begitu. Nah, praktek zakat di waktu itu bagaimana? Begitu loh. Sekali lagi, sekali lagi saya ingin mengatakan seperti yang diulas di beberapa konten-konten saya terdahulu, itu dicarilah begitu. Zakat ini itu mirip dengan pajak, gitu ya. Pajak begitu. Nah, di masa Nabi Musa, di masa Nabi Isa begitu. Zakat itu bagaimana? Ya pajak kepada Kaisar Korintus itu. Gitu loh. Jadi dia kan hidup di bawah kekuasaan Kaisar Korintus. Kalau hidup di bawah kekuasaan, maka dia membayar pajak. Maka sering kan kita dengar di kelompok Nasrani itu, serahkan kepada raja apa yang menjadi hak raja, dan serahkan kepada gereja apa yang menjadi hak gereja. Serahkan kepada raja yang menjadi hak raja itu maknanya adalah zakat itu, atau tax, atau pajak itu. Begitu. Serahkan kepada gereja ya artinya diri kamu serahkan kepada gereja dalam konteks mengimani apa yang dibawa oleh Isa itu. Jadi di dalam hal ini diksi zakat itu digunakan di Isa karena terkait dengan Nabi Isa pun juga membayar pajak kepada Kaisar Korintus. Begitu. Nah, mengapa itu penting begitu? Mengapa itu penting? Karena begini Pak, sekali lagi tadi ketika saya membuka diskusi ini saya katakan bahwa kemunculan Nabi Muhammad di Mekah itu terkait dengan kritik kepada oligarki. Ya kan? Politik aja. Politik itu tadi yang mana mereka dikuasai oleh 9 suku. Nah, 9 suku ini mereka ini orang yang secara hidup itu pelit. Terkait tetangga-tetangga yang sedang mengalami kesusahan. Nah, begitu kan. Nah, mengapa sehingga terjadi yang namanya ketimpangan ekonomi kan begitu. Nah, ketimpangan ekonomi ini alternatif yang ingin dibawa oleh Muhammad itu zakat itu. Jadi zakat itu sebetulnya kritik sistem ekonomi terhadap sistem ekonomi oligarki yang itu mengakibatkan perbedaan kaya dan miskin cukup tajam, kan begitu? Sehingga di dalam hal ini Tuhan menghadirkan konsep ekonomi baru, gitu ya. Jadi arah baru ekonomi, kan begitu? Cuman masalahnya ketika Muhammad itu di Mekah, dia belum punya sovereignty, kekuatan, maka kemudian zakat itu belum bisa dilaksanakan. Nanti dilaksanakan ketika Muhammad sudah punya kekuatan itu, yaitu di Madinah, di mana Muhammad menjadi kepala negara itu. Disitulah apa yang dibuat oleh Muhammad di Madinah itu menciptakan sistem ekonomi yang bukan sistem ekonomi yang tercipta di Mekah, yang oligarkiawan, yang menciptakan ketimpangan ekonomi itu tadi. Nah, di Madinah tidak, kesamarataan ekonomi itu, di mana itu diwujudkan dalam konsep zakat itu. Jadi zakat itu secara spirit Pak, itu kritik terhadap sistem ekonomi oligarki. Gitu loh. Paham ya? Begitu. Nah, bagi orang yang mau menerima ini, sholatlah, karena sholat itu membenarkan wahyu. Begitu loh. Membenarkan wahyu yang isinya memerintahkan zakat itu. Yang mana zakat itu akan menciptakan
tatanan sosial baru, yang mana tatanan sosial baru itu tidak menciptakan kesenjangan ekonomi, gitu loh. Oke. Nah, disitulah sebetulnya zakat itu spiritnya. Nah, maka melihat zakat pun perspektif politik juga penting, gitu ya. Jangan perspektifnya fikih dan teologis terus, gitu loh. Coba lihat struktur sosialnya, skema sosialnya, sehingga memberikan satu pemahaman baru. Nah, begitu. Saya kira di situ itu yang perlu saya tambahkan. Nah, mengapa Tuhan itu menyebut bahwa Nabi Isa pun wa ausoni bisolati wa zakati madum tuhayan itu? Karena Nabi Isa itu juga dalam posisi membayar pajak itu, zakat itu. Begitu tadi ya. Begitulah. Nah, itulah maka kemudian diksi zakat itu digunakan untuk menyebut aktivitas bayar pajaknya Isa. Nah, begitu. Nah, dalam konteks ini maka kemudian kita bisa menakar ulang apa yang sebelum kita pahami hari ini terkait dengan penggunaan perspektif baru, perspektif politik terkait dengan memahami ayat-ayat Quran. Saya kira itu Pak Anas untuk menjelaskan ini. Mungkin pesan terakhir Pak Alfi. Tambahan. Apa? Tambahan. Oh, tambahan. Ada tambahan nggak Pak? Tambahannya saya kira nggak usah ditambah ya, sudah banyak. Oke, kalau begitu kita cukupkan sekarang bahwasanya tadi ayat ini mengarah kepada penghiburan kepada Nabi Muhammad yang mana sedang mengalami kesusahan yang sangat. Tanya Pak. Boleh ya? Boleh. Oke, monggo Pak. Kenapa diberikan surat Maryam itu Pak? Apakah berkaitan dengan dominasi orang Quraisy ini yang mungkin mengimani Maryam dan Yesus juga? Oh iya, tentu begitu. Ada kaitannya, gitu ya. Ada kaitannya. Saya lupa. Maksud saya biar Quraisy ini jelas dulu. Kenapa kok Maryam? Kan, Pak? Makiyah kan itu? Makiyah. Ya, oke. Kenapa kok Maryam begitu loh? Kok misalnya tidak ibunya Nabi Musa? Nah, itu. Iya. Buatlah surat yang namanya ibunya Nabi Musa. Misalkan gitu. Misalnya begitu. Apa ibunya Nabi Ibrahim? Kok yang dipilih Maryam? Nah, ini juga terkait dengan kecerdikan terkait penggunaan diksi, Pak. Karena di Mekah itu banyak sekali penganut Kristen, gitu ya. Kristen, ya. Kalau Anda membaca beberapa sumber itu misalnya di ini, kebanyakan para penganut dan pemuja Maryam itu adalah Kristen Koliridian. Nah, sekte ya. Sekte, karena ada di Yaman itu yang disebut dengan Kristen Najran itu Kristen monofisit, gitu ya. Ada yang namanya Kristen Jakobit, itu ada yang namanya Kristen Nestoria itu di wilayah Anatoli, yang sekarang di wilayah Suriah itu dulu Kristen Anatoli, Kristen Nestoria, gitu ya. Lah di Mekah ini, Al-Mukarramah ini banyak sekali penganut Kristen Koliridian. Begitu loh. Kristen Koliridian. Nah, Anda kalau membaca Al-Waqibi, gitu ya, Maghozi, gitu ya, Maghozi itu Waqibi itu di Ka'bah itu, yang Kubah itu, ketika Fathul Mekah, kan memutusi patung-patung itu. Nah, itu di Ka'bah itu di dalamnya itu ada gambar Maryam. Gitu ya. Ada gambar Maryam sedang menggendong Isa gitu. Jangan lupa, Pak. Patung yang bisa masuk di Ka'bah itu patung-patung yang hebat. Patung-patung yang tidak hebat itu di luar Ka'bah. Kan begitu kan? Berarti ada status ya. Status patung ada, Pak. Jadi patung itu punya struktur. Patung hebat dan patung tidak hebat. Gitu. Yang patung dianggap tidak hebat di luar Mekah. Yang paling tidak hebat nanti milik personal itu biasanya di rumahnya masing-masing.
Nah, begitu. Ya. Nah, ketua suku itu punya patung-patung yang diletakkan di sini disembah bersama. Nah, begitu ya, diminta bersama. Dan untuk patung-patung hebat, misalnya Nailah, patung apa itu Hubal, lalu patung Hubal dan Ya. seterusnya itu di Ka'bah. Lata, Uzza gitu. Bukan, kalau Lata tidak di situ. Di luar. Lata di Mina. Oh, di Mina. Sama Musdalifah, begitu. Itu tidak hebat. Gitu. Di dalamnya itu ada itu 2, saya lupa namanya. Nah, apalagi di situ ada gambar Maryam. Di situ tidak akan dibolehkan oleh masyarakat sekitar ketika ini tidak diagungkan. Gitu loh. Oke. Makanya Maryam itu di Mekah itu sangat diagungkan dalam perspektif saya. Ketika saya membaca kitabnya Al-Waqidi itu. Loh, ternyata di dalam Ka'bah itu ada gambar Maryam. Begitu ya, ada gambar Maryam sama ini. Dan ini tidak akan digambar kecuali pemujanya banyak. Oh. Dan pemuja itu pasti hebat-hebat karena dibolehkan digambar di dalam Ka'bah. Iya. Paham ya? Iya. Nah, begitu. Jadi bisa diartikan di dalam hal ini. Kristen Kolidirian itu sangat populer di Mekah. Dan itu rata-rata pemujanya perempuan. Oh. Begitu kan. Rata-rata pemuja perempuan pemukan Makkah itu. Nah, apakah di dalam hal ini Khadijah, istri Nabi Muhammad, adalah bagian dari Kolidirian itu? Apakah misalnya perempuan-perempuan hebat ya yang dikisahkan lahir di Mekah itu bagian dari pemuja Maryam itu? Nah, ini perlu diteliti lebih jauh, gitu. Perlu diteliti jauh. Diduga, saya katakan diduga, Ya. itu iya. Ini diduga loh ya. Diduga, begitu. Diduga iya. Nah, karena mayoritas dan diagungkan, lalu kemudian gambarnya boleh digambar di dalam Ka'bah, dan itu Maryam, bisa jadi turunnya surat Al-Maryam itu terkait juga mengambil simpati Kristen yang ada di Mekah, di mana wahyunya Muhammad ini tidak alergi terhadap agama yang lebih tua. Paham ya? Agama yang lebih tua tidak alergi, begitu loh. Karena apa? Karena Muhammad ini tujuannya kritik oligarki. Terkait dengan teologi itu, that is no problem, saudara-saudara yang beriman. Kritik oligarki ini loh yang menciptakan hidup tidak seimbang yang dikuasai oleh para 9 oligarki Mekah ini. Ini yang patut dirubah sehingga kesejahteraan itu bisa dinikmati bersama. Terkait dengan kamu ini teologinya apa, menganut agama yang lebih tua, toh Al-Quran pun menggunakan nama itu sebagai nama surah. Oh iya. Gitu kan? Iya. Kan betul-betul ndak alergi nih. Wong nama surah aja ndak apa-apa, apalagi mengucapkan selamat Natal. Gitu. Ya mau mana lagi itu? Sampai selamat Natal aja ndak boleh. Lah wong ini nama Maryam aja dipakai Quran loh. Iya. Begitu. Oke. Saya kira itu. Oke, gitu. Cukup Pak Lutfi? Ya, saya kira itu. Saya kira begitu penjelasan dari beliau. Kita lanjut di lain kesempatan para pemirsa. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita akhiri sampai ketemu di lain kesempatan. See you next time. See you. See you.